Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik sekalianku. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah 1 minggu nggak kerasa ya. Hari ini kita masih ibadah online di rumah Ya masing-masing. betul kakak. Masih pada semangat nggak ibadahnya? Masih dong kak. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita harus Berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup tutup matanya, tundukkan kepalanya. kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami seperti biasa. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Biarlah kami dengar-dengaran, biarlah kami bisa fokus Tuhan dan serius untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau yang selalu menyertai keluarga kami Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Kita mau angkat
angkat satu lagu pujian. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kakak, sama Bang Agung, sama adik-adik yang di rumah. Mari kita angkat satu lagu pujian. Dari Terbit Matahari disusul dengan lagu Yesus Pokok. Yang di rumah kakak undang bangkit berdiri. Bangkit ya. Sampai
Kita memuji Tuhan, adik-adik silakan ambil Kidung Jumatnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 3 ayat 1 dan 2. Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita mengucapkan sama-sama amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengucapkan titah yang ke-9. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1.
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita ambil Alkitab kita buka dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita sama-sama ya nak membacanya ya, ikutin di dalam hati. Demikianlah firman-Nya. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengucapkan janji iman. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik semua siapkan persembahannya. Siapkan. Angkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita mau mengucapkan janji persembahan pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Pakai bahasa Batak. 1, 2, 3, ya. Upeleon Peleon dan margabus audisi. Dan margabus audisi. Oke, berikan persembahan terbaikmu untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai ayat 2. Mari segera ikut menjadi
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami dapat melaksanakan ibadah anak sekolah minggu saat ini. Itu semuanya Tuhan karena anugerah kemurahan Tuhan kepada kami. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita untuk pagi hari ini yaitu terdapat dalam kitab Roma. Terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 14. Inang ulangi, kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama, ikuti Inam. Kita mulai ayat 11. Hal ini haruslah kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Inang sapa dulu adik-adik sekolah minggu ya. Halo adik-adik. Nah, Inang ulangi dulu. Halo adik-adik. Apa kabarnya nak? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Iya. Firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, ya, selalu mengingatkan kita supaya kita memiliki kasih, ya. Biarpun kita dalam keadaan pandemik COVID-19 hari ini, ya, kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Itu tidak mengurangi kebahagiaan adik-adik semua ya. Tetap semangat, tetap waspada ya. Adik-adik semua, yang menjadi tema kita hari ini adalah kasih. Ya. Sebelum kita masuk ke ayat renungan saat ini, alangkah baiknya kita melihat dari atas dulu, yaitu kasih adalah kegenapan hukum Taurat di ayat 8 adik-adik ya. Ikuti Ninang, kita sama-sama membaca ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Iya. Di situ di ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, adik-adik semua, Inang tanya dulu. Ayo coba dijawab ya. Ada berapa kasih? Ayo.
ada empat. Yang pertama kasih agape, yang kedua kasih filia, yang ketiga kasih eros, yang keempat kasih apa nak? Kasih storge. Yang kita pakai saat ini adalah kasih agape. Bahwa kasih agape ini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Kasih agape tidak memandang siapa orangnya ini, bagaimana kulitnya ini, bagaimana keadaannya, tidak. Bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, ya. Apabila kita sudah bisa memenuhi hukum Taurat itu, berarti kita sudah ada di hati kita, dapat kita merangkul teman-teman kita, yaitu tadi saling mengasihi, ya. Yang ke-10 hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat dituliskan di dalam 2 loh batu. Di dalam 2 loh batu. Yang pertama sampai yang keempat mengasihi siapa adik-adik? Coba tebak. Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, akal budimu. Dan yang selanjutnya hukum yang kedua, yaitu yang ke-5 sampai ke-10 adalah mengasihi siapa adik-adik? Mengasihi sesama manusia. Coba kita buka lagi di ayat 12. Perhatikan adik-adik. Di ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan. Nah, kalau kita sudah mengasihi sesama teman tanpa melihat siapa orangnya, tanpa membeda-bedakan, kita sudah bisa menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Seperti apa itu perbuatan daging dan apa itu perbuatan roh? Coba kita buka Galatia 5 ayat 19. Ayo adik-adik, Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Di situ ada perbuatan daging, ya. Kita baca bersama, ikuti Ninang ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Itulah perbuatan daging yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Apalagi perbuatan roh. Kalau kita sudah memiliki kasih, perbuatan roh harus kita tunjukkan. Tadi perbuatan daging itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Sekarang masuklah kita ke perbuatan roh. Coba buka lagi adik-adik, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ayo kita baca bersama adik-adik ya. 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tadi ada itu perbuatan daging, yaitu tetap masih di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang terakhir itu perbuatan roh. Bagi kita umat Kristiani yang sudah dapat mengasihi sesama manusia, yang sudah mampu mengampuni
sukacita, dan lain sebagainya. Inang harapkan adik-adik semua bahwa Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 harus dihafal nak ya. Iya, masuk kita ke ayat 13 tadi. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Maksudnya di ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan. Dengan cara bagaimana kita? Itu dia yang tadi, yaitu di Galatia 5 ayat 22. Supaya kita dapat mengikuti dan melaksanakannya, supaya dapat kita tunjukkan perbuatan kita, tata krama kita terhadap sesama, itu dia, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, dituntun kita bagaimana cara kita hidup dengan sopan. Iya, hidup dong dengan sopan berarti harus bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan daging. Salah satu contohnya mencuri. Apa adik-adik? Mencuri. Kalimat mencuri di dalam ke-10 hukum Taurat itu urutan keberapa adik-adik? Ayo, urutan ke-8. Ya, urutan ke-8. Jangan mencuri. Nah, jangan mabuk-mabukan. Jangan bebas mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, itu yang diminta sama kita. Bagaimana kita melaksanakan supaya kita hidup sopan adik-adik? Nah, kita bertutur kata yang sopan kepada sesama kita. Apakah kita diajak untuk berbuat sopan hanya cukup di dalam rumah tangga atau kepada papa mama atau kakak dan abang? Tidak ya. Kita dituntut selaku orang Kristen harus kita tunjukkan bahwa saya pengikut Kristus. Bahwa saya pengikut Kristus. Bagaimana ciri-ciri seorang pengikut Kristus? Itulah dia yang ada di dalam Galatia 5. Jadi Inang harapkan buat adik-adik sekalian, dibacalah Galatia itu supaya kamu menunjukkan dirimu sebagai pengikut Kristus. Iya. Di ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ayo, apa saja nak itu perlengkapan terang? Apa saja perlengkapan terang nak? Ya, menurut Paulus kita juga dapat mengungkapkan tentang Kristus ya. Menurut Paulus kita juga dapat mengungkapkan tentang Kristus ya. Sebagai tertulis dalam Roma 13 ayat 14 itu memerintahkan kita, mengajak kita supaya kita memiliki perlengkapan rohani. Apa itu adik-adik? Perlengkapan rohani inilah firman Tuhan ini yang baru kita dengar saat ini. Apa saja itu? Inilah yang kita dengar menjadi sumber kehidupan kita. Coba dulu kita buka Alkitab kita, Efesus. Ya, kita buka dulu Alkitab kita nak, Efesus 4 ayat 32. Ya, Efesus 4 ayat 32. Ayo kita baca bersama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu tetap semangat dan dapat mengampuni sesama temannya sebagaimana Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita.
Ikutin doa Inang ya. Ya Tuhan kami, bahwa kami ingin mencerminkan Engkau, tolong kami untuk semakin dekat kepadamu. Hari demi hari, buatlah anak sekolah minggu bertumbuh dengan baik. Jadikanlah anak sekolah minggu anak yang saleh dan memiliki kasih dan memiliki tanggung jawab penuh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam anakmu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.